Yo, check sound, welcome back to Jalur Hobi bersama gua Idri. Nah teman-teman, kali ini gua nggak akan bahas Tamiya karena minggu kemarin kebetulan ada lomba. Jadi ya biasanya sih hari Minggu kita emang bikin konten, cuman kemarin karena lomba jadi ya nggak sempet lah buat bikin konten. Akhirnya ya udahlah bikin konten yang di luar Tamiya dulu. Jadi kali ini gue mau bahas tentang ini nih. Nah yang mau tahu ini apa? Ini adalah jam tangan Tissot. Nah, jam tangan Tissot yang mau gua bahas kali ini bukan jam tangan biasa. Karena kenapa kok gua bahas ini? Karena ini adalah satu-satunya jam yang mungkin jam termurah yang punya sertifikasi dari COSC. Nah, COSC sendiri artinya adalah Control Official de Chronometry of Swiss. Itu semacam lembaga dari Swiss yang dimana dia ngukur ketepatan waktu si jam tangan ini. Kenapa harus diukur? Karena jam tangan ini itu adalah jam tangan mechanical atau jam tangan yang sama sekali tidak menggunakan komponen elektrik. Semuanya hanya bekerja berdasarkan kinerja spring, gear, dan bermacam-macam komponen sehingga jam itu bisa bergerak. Jadi intinya jam ini memang nggak membutuhkan baterai, itu cuma membutuhkan kita pakai atau kita spring, kita manual winding, kita pakai sehari-hari dia akan hidup. Nah, permasalahan yang dari dulu ditemui adalah di jam mekanik itu akan sulit menemukan ketepatan waktu. Karena apa? Karena namanya itu kan pair ya, pair pegas, dia punya power. Powernya itu kan harus dikontrol. Sedangkan untuk mengontrol power tekanan pegas tersebut itu membutuhkan banyak banget gerigi-gerigi. Nah, sampai pada akhirnya pihak Swiss, karena Swiss adalah negara maju dan mereka juga sangat tahu di negaranya banyak watchmaker yang terkenal, dan mereka juga intinya mendukung para watchmaker tersebut. Akhirnya berdirilah yang namanya COSC. Nah, tugas COSC ini adalah menguji jam tangan tersebut sebelum pada akhirnya dijual ke pembeli. Nah, jadi tiap satu jam tangan yang keluar dari, misalnya dari Tissot nih, Tissot bikin jam tangan, dia keluarin dulu, itu nggak bisa langsung dijual. Jadi masuk dulu ke COSC, setelah diuji, dites berjam-jam dengan berbagai kondisi oleh COSC, dan akhirnya COSC menerbitkan sertifikat lulus, maka jam itu sudah bisa dijual dengan sertifikat dari COSC. Nah, kalau mau tahu jamnya, kita buka. Iya, ini dia jam tangannya. Nah, ini Tissotnya, dan sertifikatnya dipisah. Jadi kalau beli kita dapat box sama dapat sepucuk surat dari Tissot, yang dimana ini isinya, nah ini sertifikat dari COSC. Nah, Tissot ini sendiri sejarahnya awal mulanya dia berdiri tahun 1853, dan itu juga pasti ketulis di setiap jam tangan Tissot yang dijual. Nah, dia ada tulisannya biasanya di bawah sini, Swiss Watch Science 1853. Itu dia didirikan oleh ayah anak, sama-sama punya nama belakang Tissot, saya lupa siapa sih, tapi ntar saya cari. Nah, jamnya ini. Jamnya. Nah, lalu apalagi yang bikin jam tangan ini istimewa? Jadi selain dia dapat sertifikat kayak gini, selain dapat ini, jam tangan ini juga punya teknologi yang udah dipatenkan sama si Tissot, yaitu ini Warmatic 80. Ini dia pakai yang namanya silicone balance spring. Nah, silicone balance spring itu adalah salah satu komponen di dalam jam tangan ini, dimana fungsinya adalah dia itu untuk menyeimbangkan kekuatan pair yang bergerak. Jadi kan ibaratnya sebuah mobil atau sebuah handphone kan ada baterai itu sumber powernya. Nah, kalau jam tangan mekanik seperti ini, sumber tenaganya itu cuma pegas atau pairnya itu seperti kalau kita lihat gulungan meteran, dia mengerucut ke dalam. Nah, itu seperti pair seperti itu. Nah, karena kekuatan pair itu kan ketika kita lepaskan dia akan langsung kembali setelah seperti karet lah. Nah, makanya diciptakan gear dan komponen-komponen untuk merubah pair tersebut atau merubah pegas tersebut jadi bergerak jarum-jarum jam ini, jadi menggerakkan jarum-jarum jam ini. Nah, si balance spring ini itu ibaratnya kalau
bisa diibaratkan itu seperti jantungnya jam tangan. Jadi kalau nggak ada balance spring ya dia nggak akan bisa nyala, karena dia yang menyeimbangkan kekuatan pegas dari pair tersebut. Nah, teknologi yang dipatenin sama Swiss di sini adalah silicone balance spring, yaitu balance spring yang berbahan silikon. Nah, kenapa kok Tissot memilih bahan itu? Itu karena Tissot sendiri adalah jam tangan pertama di dunia yang menciptakan jam tangan anti magnetik. Itu di kisaran tahun 1920 sampai 1930 lah, jadi sebelum era World Crisis. Nah, jadi gunanya si balance spring silikon adalah waktu itu mungkin Tissot berpikir bahwa jam tangan mekanik ini hampir semua bagian dalamnya terbuat dari logam, terutama balance springnya. Artinya ketika kita pakai jam tangan dan nggak sengaja misal nih ada magnet di dekatnya, itu otomatis dia akan keganggu dong geraknya, karena ketika balance spring itu sedang berputar, dia bergoyang, tiba-tiba ada satu magnet yang mendekat, otomatis kan dia akan berhenti di satu titik tersebut, makanya jam tersebut akan mati. Nah, akhirnya Tissot melakukan inovasi, dia bikin yang namanya silicone balance spring. Nah, akhirnya terciptalah silicone balance spring dan diterapkan juga di salah satu lini jam tangan Tissot ini. Oh iya, Tissot ini sendiri tadi belum cerita, ini seri yang Tissot Balade, Tissot Balade Powermatic 80. Nah, Powermatic 80 itu ada artinya juga, yaitu dia punya daya penyimpanan selama 80 jam. Nah, makanya dia disebut Powermatic 80. Nah, gimana sih mekanisme kinerjanya? Simple banget kok. Jadi intinya kan di dalam sini ada pair. Nah, di sini ada kelihatan. Nah, dia bisa punya dua sistem pengisian pair. Jadi pair ini kan ketika kita tarik dia akan kembali. Nah, ketika kita tarik maksimal, kembalinya si pair ini untuk menggerakkan jarum-jarum jam itu kan pelan-pelan, karena ada mekanisme di dalamnya yang bikin tenaga pair tersebut jadi menggerakkan jarum-jarum jam di dalamnya. Nah, dari pair itu, dimana sih caranya menggerakkan pairnya? Di sini ada dua cara. Yang pertama, jadi dua cara tersebut juga disebut dual winding. Dual winding itu artinya dua cara pengisian energi jam tangan mekanis. Yang pertama adalah manual winding. Manual winding itu simpel banget. Dari knobnya jam tangan ini kita putar. Ketika ada bunyi strek-strek atau mungkin di jam lain krok-krok seperti bunyi gerigi kita gerakkan, itu dia sedang mengisi energi di dalamnya atau mengisi pairnya, seolah-olah kita lagi narik pairnya nih. Nah, setelah pair ditarik kan baru pair akan kembali. Saat pair kembali itulah tenaganya digunakan untuk menggerakkan jam tangan tersebut. Nah, cara kedua yaitu memakai ini bisa juga disebut automatic winding, yaitu pengisian tenaga otomatis, yaitu dari bandul rotor ini. Jadi bandul ini kan ketika kita gerak-gerakkan, bandulnya kan akan bergerak ke bawah ke atas mengikuti pergerakan jam. Dia seperti gyroskop lah, ada beban. Jadi ketika jam tangan ini kita pakai di tangan, kita pakai kayak gini, kan secara nggak langsung, secara nggak sadar, kalau orang pakai jam tangan pasti dia akan bergerak-gerak kan, entah katakanlah begini itu pasti terjadi. Nah, hal seperti inilah yang dimanfaatkan oleh teknologi automatic winding untuk mengisi spring yang ada di sini. Jadi ketika kita bergerak-gerak, bandul di dalam ini akan bergerak berputar juga. Dia akan terhubung ke rotor, rotor itu akan terhubung di mainspring atau pegas utama. Jadi di situ energinya akan terisi dan tersimpan di sini. Nah, lama penyimpanannya ini, kalau yang di Tissot ini, dia karena ada teknologi Powermatic 80, makanya dia bisa nyimpen tenaga sampai 80 jam. Artinya, kalau jam ini terisi penuh, katakanlah ini terisi penuh, dan saya lagi nggak pengen pakai, saya taruh atau mungkin saya diamkan selama 80 jam, dia akan tetap nyala dan akhirnya akan mati. Nah, kalau mau dihidupin lagi ya simple, tinggal kita pakai lagi atau kita manual winding kayak gini juga dia udah nanti hidup lagi. Nah, untuk Tissot yang ini sendiri ini termasuk tipe jam tangan jenis dress watch. Dress watch itu jam tangan casual atau jam tangan formal lah, yang biasanya emang ini dipakai di acara-acara formal, kayak misal kita ke acara pesta atau mungkin ke acara-acara resmi, itu memang jam kayak gini yang cocok banget. Yaitu ciri-ciri jam casual itu simple, pasti sama. Ciri-cirinya pertama desainnya simple, dia nggak aneh-aneh, nggak banyak tombol-tombol, nggak banyak fitur, karena memang tujuannya untuk menampilkan
kesederhanaannya itu sendiri, jadi elegan dia kelihatannya. Nah terus yang kedua biasanya dia pakai strapnya leather, dan ini kayaknya sih crocodile leather, ini asli dari Tissot juga. Lalu dia memang fiturnya nggak banyak seperti yang saya bilang tadi, kayak di sini aja ini cuma ada fitur tanggalan, dia nggak ada fitur hari, dia nggak ada fitur bulan, nggak ada juga fitur chronograph, macam-macam itu nggak ada. Nah alasan saya kenapa kok memilih Tissot sebenarnya simple banget, karena Tissot ini adalah original dari Swiss. Dia memang betul-betul merek yang berasal dari Swiss, dia berasal dari Lilo Clay, dan Tissot ini juga ada di bawah anak perusahaan Swatch Group. Nah jadi seluruh perusahaan jam tangan di dunia hampir kebanyakan itu ada di satu payung grup besar. Grup besar itu namanya Swatch Group. Nah Swatch Group sendiri terbentuk setelah adanya Quartz Crisis, ya tadi udah bahas. Quartz Crisis itu adalah krisis di mana pada tahun 1930, zaman dulu itu jam tangan dinilai barang mewah, ya memang cuma bangsawan, orang-orang kaya yang bisa beli karena memang mahal. Kenapa mahal? Karena mekanismenya itulah yang sangat sulit untuk diciptakan. Nah tapi pada tahun era 1920 sampai 30-an ada perusahaan dari Jepang namanya Seiko itu menciptakan yang namanya quartz. Quartz itu adalah mesin elektronik, yaitu mesin elektronik kuarsa yang digunakan untuk menggerakkan mekanisme di dalam jam tangan. Nah disitulah awal mulanya ada yang namanya jam tangan kuarsa, jam tangan quartz. Nah efeknya adalah kenapa bisa terjadi krisis? Karena Seiko menemukan teknologi seperti itu, maka saat itu juga lah yang namanya jam tangan jadi tidak mahal. Jadi Seiko waktu itu, katakanlah si Tissot nih bikin jam mahal-mahal, Seiko waktu itu, ini gue bisa bikin jam yang lebih akurat, lebih simple, lu paling cuman perawatan ganti baterai doang, 2 tahun, setahun, beres. Akhirnya itulah yang bikin orang-orang semua beralih, orang-orang udah pada nggak mau beli yang namanya jam-jam dari Swiss. Nah, mereka lebih mikir ke fungsionalitas. Nah hal inilah yang bikin banyak perusahaan, ya hampir semua perusahaan jam tangan di Swiss bangkrut lah. Sampai pada akhirnya si Tissot ini dia punya menandatangani perjanjian kerjasama sama Omega, dan mereka bikin grup perusahaan sampai akhirnya tergabung ke dalam satu payung yang namanya Swatch Group. Nah di Swatch Group sendiri kan ada banyak merek. Salah satu yang bikin saya milih Tissot adalah karena ya kembali lagi ke harga juga sih. Ya, seperti yang saya review ini jam dengan sertifikat kayak gini, COSC. Sertifikat ini sama persis kayak kalau teman-teman beli Rolex yang harganya mungkin puluhan ratusan juta, atau Omega, atau jam tangan lain, ini sama. Akurasi antara ini dengan Rolex tersebut bisa dikatakan sama, walaupun memang Rolex yang jauh lebih akurat lagi. Hanya kan kalau untuk sebagai penghobi jam, memiliki jam tangan dengan sertifikat kayak gini dengan harga yang ya ibaratnya under $1,000 lah, di bawah 13 juta, itu termasuk reasonable untuk dibeli lah. Jadi saya juga memilih Tissot karena itu. Dan memang di payung perusahaan Swatch, Tissot ini termasuk yang bagian middle rank. Middle rank itu dia untuk kalangan menengah lah. Kalangan menengah itu Tissot ada di dalam situ, ada juga Mido, ada juga merek-merek lain. Lalu untuk kalangan atas itu ada Longines, lalu untuk kalangan elitnya ada Omega, ada Breguet, macam-macam lah. Nah itu sudah terbagi-bagi dalam grup-grup tersebut. Nah mungkin teman-teman kalau pada mau mulai hobi jam, atau mau nyoba koleksi, atau mau coba mempelajari tentang dunia jam tangan, itu teman-teman gampang sih, bisa googling. Yang jelas belilah di tempat-tempat penjual jam resmi supaya tidak mendapatkan barang yang palsu, karena sayang kan uang kita keluar banyak tapi kok dapat jamnya palsu. Saya pun main di segmen menengah itu kayak Tissot, Seiko, itu memang yang reasonable untuk dibeli, juga harganya kayak worth it lah, kita harga segitu tapi dapat kualitas seperti ini. Nah kadang ada juga merek yang memang overprice itu banyak, tapi kan namanya ya jam itu bisa sebagai apa ya, fleksibilitas pribadi seseorang. Jadi memang
kenapa sih kok orang-orang kaya pasti selalu main jam tangan? Bukan karena ketularan sih kalau menurut saya, karena ya memang mereka sudah waktunya untuk membeli jam tangan yang memang itu mempresentasikan diri mereka. Karena ketika mereka mungkin harus berhadapan dengan banyak orang atau mungkin mereka public figure, mereka pasti akan memilih jam tangan yang nggak sembarangan. Jadi saran saya sih kalau teman-teman mau mulai, mungkin dari merek Seiko bisa. Seiko itu dari yang 500.000 pun ada dan itu udah original. Dan kalau mau nyoba-nyoba merek Swiss ya mungkin bisa ke Tissot, bisa ke Mido, atau misal teman-teman udah nanti menggeluti serius, teman-teman benar-benar seneng, itu nanti baru deh kita naik lagi level kayak ke Longines, ke Omega dan lain-lain. Nah mungkin itu aja review kali ini mengenai Tissot Balade ini, Tissot Powermatic 80, dan nanti kita bisa jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Entah nanti saya mau bahas Tamiya atau apa, ya next lah pokoknya. Channel ini kan bakal selalu update terus, makanya ikuti terus channel ini dan jangan lupa klik subscribe ya. Oke, goodbye di video yang selanjutnya. Salam jalur hobi.